Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Smedi. Selamat datang di Jero Podcast Smedi. Teman-teman pendengar, seperti yang mungkin kalau kalian baca di Twitter gue, kalian tahu beberapa hari lalu gue baru upload sebuah utas baru di Twitter yang menceritakan tentang fenomena-fenomena ganjil yang terjadi di poli kandungan di rumah sakit yang terkenal angker. Sesuai dengan janji gue akan membahas tweet tersebut di episode kali ini. Bersama gue Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Smedi. Jero Podcast Smedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan membahas cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah, dan tragedi berdasarkan fakta yang dikulas melalui sudut pandang metafisika. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan lebih dulu membacakan kalian utas sudut kelam poli kandungan. Mari kita mulai. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau narasumber, dan segala bentuk nama dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan untuk melindungi privasi narasumber dan pihak-pihak yang terkait dalam cerita. Panggil aja aku Intan. Aku kerja sebagai bidan di salah satu poli kandungan rumah sakit besar dan tua yang ada di pinggiran Bogor. Bagi semua yang kerja di rumah sakit ini, meski sudah biasa, tapi setiap kebagian shift malam itu selalu jadi tantangan tersendiri. Sudah jadi rahasia umum kalau rumah sakit ini terkenal angker dan banyak cerita-cerita aneh seliweran. Salah satunya tentang sosok perempuan berlendir penghuni poli kandungan yang suka bersenandung seperti menidurkan bayi. Menurut cerita yang beredar, ada yang bilang dia dulunya ialah seorang pasien melahirkan yang meninggal bersama bayinya ketika menjalani operasi. Tapi yang paling kuat adalah ada yang bilang kalau perempuan itu dulunya bidan yang bunuh diri di rumah sakit ini karena hamil di luar nikah lalu ditinggal pasangannya. Hampir semua bidan di sini rasanya sudah gak asing dengan sosok tersebut karena banyak dari kami kerap diganggu kala tugas. Bahkan beberapa bidan sampai ada yang resign karena nggak kuat. Makhluk perempuan berwujud bidan mengerikan itu sering mengganggu setiap ada pasien melahirkan pada waktu malam hari. Teh, Ibu Ani udah masuk pembukaan 7, kata dokter dilahirkan saja bayinya. Ucap Sisi, salah satu rekan bidanku pada Teh Laila, bidan senior sekaligus PIC shift kami. Mati, udah tengah malam gini lagi, ujarnya spontan. Ya udahlah, bismillah aja lah Teh, gimana lagi. Kami selalu ketar-ketir tiap kali melangsungkan proses melahirkan kala malam hari. Biasanya sebisa mungkin kami tahan proses sampai menjelang pagi. Namun kondisional pasien memang tak menentu. Kami seringkali tak punya pilihan. Selepas itu selalu ada aja kendalanya. Malam itu pasien masuk ruang tindakan atau ruang bersalin sekitar pukul 00.30 dini hari, setengah 1 malam. Kami menunggu pembukaannya lengkap. Di ruang tindakan hanya ada satu pasien itu saja, dan malam itu sang pasien tidak ditemani suaminya karena ketika dihubungi, suaminya juga sedang kerja shift malam yang gak bisa ditinggal. Jadi mereka menitipkannya pada kami. Ibu, jangan ngeden dulu ya Bu, belum boleh. Sementara kita tunggu pembukaannya lengkap dulu. Kalau ada apa-apa, tekan tombol ini ya, jelasku pada pasien. Kami berkumpul siaga di meja rawat poli kandungan. Malam itu, rumah sakit sudah sepi. Aku keluar lorong untuk mengambil kasa pun rasanya kayak ada yang merhatiin dari berbagai arah. Mana lampu penerangan rumah sakit kalau malam itu remang-remang, beberapa spot lampu sengaja dimatikan. Jadi ya emang gelap. Overthinking banget deh malam itu tuh. Di tengah perasaan was-was, tiba-tiba
Ibu Ani, si pasien ini berteriak keras. Panik, kami buru-buru menghampirinya. "Ibu, kenapa?" "Kan saya bilang tekan tombol bel aja kalau ada apa-apa. Jangan teriak, nanti energi ibu habis," ujarku. "Sus, tadi saya ngelihat perempuan serem banget di tempat tidur sebelah," ucap Ibu Ani. Sebelum lanjut, biar aku ceritakan dulu apa yang dialami Ibu Ani, si pasien ini. Begini katanya. Di ruangan tindakan itu ada sekitar 6 ranjang bunker yang berjejer berbatasan dengan sekat tirai aja. Bisa dibayangkan ada berapa luasnya tuh ruangan itu, karena ada 6 ranjang yang berjejeran. Dan saat itu di ruangan tersebut cuma ada satu pasien, yaitu Ibu Ani. Karena memang setiap pasien yang habis melahirkan pasti langsung ditransfer ke kamar rawat. Ibu Ani sedang tidur miring nih ke kiri, sesuai dengan instruksi kami. Dia merasakan kontraksi yang luar biasa sakit dari perutnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan bergumam senandung seperti sedang menyanyikan lagu anak. Begitu kira-kira. Mulanya Ibu Ani tuh berpikir ada perawat nih di dalam ruangan itu. Tapi karena dia fokus sama rasa sakit, dia nggak begitu memperdulikan. Suara itu terus bersenandung, lembut, namun lama-lama berubah menjadi tawa yang memekik. "Sus, sus," panggil Ibu Ani. Dia mulai merasa merinding. Suara itu berhenti tiba-tiba. Namun Bu Ani merasakan ada sosok yang berdiri tegap tepat di belakangnya. Jadi posisinya dia ini lagi miring ke kiri, terus dia ngerasa kayak di belakangnya tuh kayak ada orang gitu yang berdiri. Hawa terasa panas. Ibu Ani bercucuran keringat. Dia menengok ke arah belakang, namun tak ada siapapun. Mulai merasa nggak nyaman, Ibu Ani ini memutar tubuhnya telentang. Dan ketika itu terdengar lagi suara perempuan bersenandung tepat di sebelah telinganya. Dan kali ini ada siluet perempuan duduk di atas ranjang yang tercetak jelas dari tirai tipis yang menyekat antar ranjang. Bu Ani mulai merasa ada yang gak beres. Pasalnya suara senandung itu amat tak biasa. Lagu anak dibawa seperti gumaman lagu tembang Jawa. Bisa kalian bayangkan? "Sus, sus," gemetar Ibu Ani. Dia mulai ketakutan karena dari tadi gak ada pasien lain di ruangan ini selain dirinya. Penasaran, Bu Ani menggeser tubuhnya sedikit untuk bisa menyingkap tirai. Dan kalian tahu betapa terkejutnya dia saat melihat perempuan berambut panjang basah lepek gitu. Kulitnya pucat biru dengan urat-urat yang menonjol keluar. Dan matanya putih semua seperti berbalik. Makhluk perempuan itu seketika tersenyum lebar, menampilkan gigi-gigi dan mulut yang penuh lendir menetes. Dia memiringkan kepalanya pelan ke kiri, ke kanan, sembari bersenandung mengayun. Spontan, Bu Ani memutar badannya cepat nih, berbalik arah ke kiri, seolah lupa kalau perutnya ini lagi kontraksi, lagi hamil gitu. Dia udah gak peduli lagi tuh, dia sama rasa sakit, takut ya tiba-tiba refleks dia berbalik badan. Teriaklah dia. Beruntung kami datang lebih cepat. Namun mendengar cerita Bu Ani membuat kami cuma saling menatap. Lalu kemudian mencoba menenangkan pasien. Gak apa-apa kok Bu, gak ada apa-apa. Kan ada kita di depan, tenang aja. Ibu fokus, simpan energi ya buat nanti melahirkan. Kita coba periksa lagi ya Bu. Mulai tuh dialihkan perhatiannya, lalu diperiksa lagi nih si pasien. Pembukaan pasien setelah diperiksa sudah hampir lengkap. Bersama dengan itu, sejujurnya kami juga deg-degan. Apa yang dialami ibu tadi bisa jadi merupakan satu tanda. Apapun itu, firasat kami mulai gak enak. Kami resah, namun mencoba buat tetap tenang demi menjaga situasi tetap kondusif.
Kami mempersiapkan alat-alat medis untuk melahirkan. Aku dan Teh Laila hendak memeriksa ketuban Ibu Ani, karena terakhir itu masih belum pecah. Namun betapa terkejutnya kita kala melihat si pasien nih sedang duduk tegap di atas bangker ranjang dengan kaki yang mengayun-ngayun. Seketika langkahku terhenti. Aku melihat Ibu Ani dengan seksama. Dia tuh tampak sangat berbeda, seolah kayak nggak lagi ngerasain sakit. Ibu Ani duduk santai sambil menatap lurus sambil bersenandung pelan. Kemudian dia tersenyum lirih ke arah kami. "Bu," panggil Teh Laila, namun dia tetap nggak bergeming. Ketika ditatap Bu Ani, itu entah mengapa aku merasa takut. Lalu seketika dia mengucap lirih, "Ayo, keluarkan makananku," sambil mengelus-ngelus perutnya sendiri. Sumpah aku merinding banget pas nginget ini. "Tan, buruan panggil satpam," pinta Teh Laila. Panggil satpam. Ucap pasien si Bu Ani tuh kayak ngulangin kalimat Teh Laila, kayak miring-miringin kepala, kayak ngejek gitu loh. Panggil satpam. Kami yang satu polis semuanya perempuan itu panik bukan main. Namun Teh Laila berpesan untuk tetap kontrol diri, jangan sampai pasien rawat inap itu tahu, dan akhirnya mereka ikut panik. Kami nggak ada yang berani mendekat sampai satpam datang dan pasien itu terus bersenandung sambil mengelus-elus perutnya. Serem banget deh pokoknya. Malam itu sangat chaos. Pasien pun mengamuk-ngamuk, meronta-ronta. Kami semua berusaha sekuat tenaga menahannya, meski ya sambil histeris ketakutan juga. Karena membahayakan keselamatan janin dalam perutnya, atas persetujuan dokter, kami memutuskan untuk membius Ibu Ani. Situasi kandungan dalam status janin sudah harus dilahirkan. Maka dokter memutuskan untuk, ya udah deh, lakukan tindakan melahirkan secara SC atau sesar. Puji syukur, operasi berjalan lancar. Ibu dan bayinya selamat, meski bayinya diindikasi kekurangan oksigen dan harus lebih dulu dilakukan perawatan intensif di ruang NICU. Itu pengalaman kali pertama aku menangani pasien melahirkan dalam kondisi kesurupan. Bisa kalian bayangkan? Tapi keanehan gak sampai di situ. Setelah kejadian Ibu Ani, kami satu polis sering mendapat teror yang bahkan lebih parah dan terang-terangan. Makin seru, makin tegang, makin parah. Tapi sayangnya kita harus berakhir di sini dulu. Tungguin kelanjutannya di part 2. Dengerin terus Jero Podcast Medi eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Sampai ketemu minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.